Bisa dibayangin kalau bank ngasih cicilan 0% tanpa bunga semua. Bisa jadi bank-bank itu bangkrut kehabisan duit buat bayar bunga tabungan nasabah. Hai, Om Bagus di sini dengan sebuah konsep. Kalau duit yang harusnya kamu terima cicilannya di tahun-tahun di depan tapi nggak ada bunganya, mendingan banget diterima sekarang aja ketimbang dicicil bertahun-tahun. Itu karena jelas lebih untung dibayar di muka ketimbang dicicil. Soalnya, duit yang kamu terima sekarang bisa diinvestasikan dan nambah jumlahnya habis terima bunga. Di ilmu keuangan, time is money itu benar banget. Konsep dasar nilai waktu uang ini mengenal konsep uang yang diterima sekarang nilainya lebih besar dibanding diterima di masa depan. Konsep ini menjelaskan kenapa pemilik uang yang rasional bakal milih nerima uangnya sekarang ketimbang jumlah yang sama tapi di masa depan. Ya karena bisa ditaruh simpanan dan terima bunga. Praktek bunga pinjaman bisa ditarik mundur sampai era prasejarah yang dari dulu udah ada intuisi dari pemberi pinjaman buat menarik bunga. Biarpun nggak ada catatan, mereka betul paham konsep nilai waktu uang. Dari era 5000-an sebelum Masehi, peradaban Mesopotamia, Anatolia kuno, Fenisia, dan Mesir sudah narik bunga waktu mereka meminjamkan barang-barang mereka. Mulai dari buah zaitun, kurma, biji-bijian, sampai hewan ternak. Nilai waktu di zaman dulu paling mudah kelihatan dari pinjam-meminjam biji-bijian. Soalnya, biji yang dipinjamkan kalau subur tumbuh bakal jadi tanaman yang bisa hasilkan biji-bijian lagi. Bunga dalam bentuk uang pertama kali tercatat di Babilonia era 2000-an sebelum Masehi. Pada waktu itu, kalau ada orang pinjam gandum, diminta bayaran uang yang dulunya suku bunga sekitar 6% sampai 25% setahun. Di abad pertengahan, rakyat Mesir mengikuti ajaran Nabi Musa yang gak memperbolehkan bunga karena riba. Dari situ akibatnya hampir semua peradaban di abad pertengahan memusuhi dan melarangi bunga pinjaman. Di tahun 500-an Masehi, Talmud dari bangsa Yahudi mengenal konsep nilai waktu uang. Salah satu traktat dalam Talmud membahas kasus seseorang yang sengaja memalsukan kesaksian pinjaman yang sebenarnya 10 tahun, jadi cuma 30 hari. Saksi palsu tadi dihukum harus mengganti kerugian dari pinjaman yang harusnya sudah bisa kembali 30 hari ke depan, jadi baru bisa kembali 10 tahun. Kerugian itu dinilai dalam bentuk uang, dan konsep perhitungan kerugian itu pertama kali diajarkan Martin Azpilicueta di sekolah Salamanca tahun 1491 sampai 1586. Di tahun 1536, John Calvin, seorang teolog Kristen, mengungkap pikirannya tentang menolak bunga uang itu keliru. Alasannya karena uang sama aja kayak barang biasa, seperti rumah. Tapi orang diizinkan minta bayaran dari seseorang yang sewa barang atau rumah. Pakai cara yang sama, uang pun boleh dimanfaatkan. Islam juga mengenal nisbah atau bagi hasil, di mana perhitungan bagi hasil dengan cara profit sharing membagi keuntungan bersih dari usaha atau investasi yang sudah dijalankan. Besarnya keuntungan buat pemberi pinjaman dan peminjam sudah diputuskan waktu akad, jadi gak ada kebingungan atau goror lagi waktu usaha selesai dijalankan. Jadi kali ini saya ingin menjelaskan tentang nilai waktu uang atau time value of money. Hingga di era sekarang ini, bunga dan nilai waktu uang sudah jadi inti dan penting banget di dunia bisnis dan keuangan. Bahkan dari nilai waktu uang muncul juga stigma dan tren baru di masyarakat, seperti lebih baik nyicil rumah sesegera mungkin ketimbang sewa rumah karena harga rumah naik terus. Atau bahkan stigma yang lebih memprihatinkan, semacam generasi milenial yang gak bisa beli rumah karena daya beli dan gaya hidup gak seimbang dengan harga rumah yang naik terus. Konsep dasar nilai waktu uang dibagi jadi dua, present value atau nilai sekarang dan future value atau nilai masa depan. Kita bakal jelasin satu persatu, diikuti contoh kasus simpan pinjam. Future value memperkirakan jumlah uang di masa depan yang sudah nambah dari terima bunga selama beberapa periode, pakai suku bunga tertentu. Future value biasa dipakai orang buat proyeksi seberapa besar duit yang bakal dipunya di masa depan dari duit yang sudah dipegang sekarang.
Biasanya kasus future value dipakai buat ngitung berapa besar nilai investasi di masa depan atau berapa utang yang harus dibayar kalau sudah jatuh tempo di masa depan. Kita bahas contoh Johnny yang mau pinjem duit sama peer-to-peer lending Amarta buat buka toko sneaker online. Johnny pinjem 10 juta, sepakat bakal dibalikin 2 tahun ke depan dan bakal bayar bunga 10% per tahun sesuai ketentuan dari peer-to-peer lending. Jumlah duit yang bakal disetor balik Johnny ke Amarta di 2 tahun ke depan itulah future value. Soalnya duit yang dipinjam dari Amarta sudah berkembang dipakai usaha 2 tahun sama si Johnny. Istilahnya sudah dapat bunga atau kena compounding. Rumus future value, nilai awal dikali 1+% suku bunga dipangkat jumlah tahun. Kita hitung 10 juta kali 1 plus 0,1 pangkat 2, hasilnya 12,1 juta. Jumlah 12,1 juta yang bakal diterima Amarta di masa depan itulah future value dari jumlah pinjaman awal 10 juta. Kalau dibalik, duit 10 juta yang dipinjam Johnny sekarang itulah present value dari future value 12,1 juta di 2 tahun ke depan. Present value memperkirakan jumlah uang yang harus kamu punya sekarang supaya kamu punya senilai uang di masa depan, pakai suku bunga tertentu. Present value biasa dipakai buat bikin estimasi nilai sekarang dari uang yang bakal diterima di masa depan. Misalnya, buat perbankan ngitung seberapa untung dia kalau ngasih pinjaman ke orang pakai suku bunga yang dipasang. Selain itu, juga bisa ngitung jumlah tabungan yang harus disiapin buat pensiun atau kuliah anak di masa depan nantinya. Kita bahas contoh kasus Stephen yang mau nabung deposito di Bank Mandiri buat beli PS5 yang belum rilis dari sekarang. Stephen punya target harus siapin 10 juta kira-kira buat 5 tahun ke depan. Deposito di Bank Mandiri bakal kasih bunga 6% per tahun. Jumlah duit yang harus Stephen setor ke tabungan deposito Bank Mandiri itu present value. Jadinya Stephen nggak harus setor full 10 juta dari sekarang. Stephen ya cukup setor jumlahnya sebesar present value dari target 10 juta di 5 tahun ke depan itu aja. Istilahnya yang dipotong bunga atau kena discounting. Rumus present value, nilai awal dibagi 1 plus persen suku bunga dipangkat jumlah tahun. Kita hitung 10 juta dibagi 1 plus 0,06 pangkat 5. Hasilnya 7,472582 dibulatkan 7,5 juta. Jumlah 7,5 juta yang harus Stephen setor ke deposito itulah present value dari jumlah tujuan Stephen 10 juta. Kalau dibalik, duit 10 juta di 5 tahun ke depan itulah future value dari 7,5 juta sekarang. Present value ini biarpun termasuk konsep yang dasar, tapi present value ini dipakai di banyak perhitungan, terutama buat hitung kelayakan finansial dari proyek atau investasi. Ya karena yang namanya proyek atau investasi bakal dilakuin sampai bertahun-tahun. Duit balik di masa depan, tapi keluar duitnya dari sekarang. Proyek investasi jalan tol misalnya, mulai dibayar dari konstruksi hari pertama, tapi bakal mulai dapat duit dari orang bayar tol sekitar tahun kedua atau ketiga dari mulai konstruksi. Itu pun tergantung ada masalah apa enggak sepanjang proyek. Jadi ngitung kelayakannya pasti pakai present value. Soalnya pendapatannya ada jauh di masa depan. Terakhir mari kita rangkum. Untuk rumus future value, nilai awal dikali 1 plus persen suku bunga dipangkat jumlah tahun. Dan rumus present value, nilai awal dibagi 1 plus persen suku bunga dipangkat jumlah tahun. Bedanya future value dan present value, cari future value dikali, jadi membesar atau compounding. Kebalikannya, cari present value dibagi, jadi mengecil atau discounting. Pesan penutup saya, ada alasan kenapa pedagang suka yang dibayar di muka, karena time is money. Mana yang lebih kepake, present value atau future value? Tulis di komentar. Jangan lupa subscribe dan hidupkan notifikasi jika merasa konten ini berguna untuk melihat konten-konten jenis lainnya.